Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar, masih bersama dengan kedua narasumber kita. Pada pagi hari ini ada Ibu Erlina dan juga Pak Yudi membahas mengenai pro kontra dari ekspor benih lobster. Tadi saya sempat tanyakan kepada Ibu Erlina, sebetulnya apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam industri perikanan begitu? Bu, karena potensinya cukup besar, tapi mengapa akhirnya ada saja nih Bu, tampaknya kesulitan untuk bisa meraih potensi lebih besar, khususnya untuk lebih mendunia lagi begitu. Jadi banyak sekali ya kendala yang kita hadapi itu dalam masalah perikanan dan kelautan di Jawa Barat. Yang pertama adalah daya saing produknya yang kita itu masih sangat rendah ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, kita itu masih kurang ya di dalam hal ini. Nah, ini disebabkan karena mungkin faktor pengelolaan di kita itu masih metodenya menggunakan metode konvensional. Jadi di sini juga masih pembinaan yang dilakukan kepada KUKM ya, UKM-nya masih kurang maksimal juga, dan kemudian juga di sini untuk sarana prasarananya masih kurang juga. Dan kemudian di sini yang paling utama adalah untuk pelabuhannya ya Pak Yudi ya, mungkin dirasakan Pak Yudi yang tahu. Jadi kalau di pelabuhan di kita itu masih kurang maksimal ya, jadi masih jauh lah dari kata baik ya. Jadi di sini memang pelabuhan itu sesuatu hal yang harus diadakan untuk kita kalau mau melakukan pengelolaan perikanan gitu. Nah, di sini kalau kita hitung bagaimana ikan tangkap itu kalau kita menghitungnya adalah berapa besar yang bisa ditangkap di laut kemudian bisa didaratkan di pelabuhan. Nah, kenyataannya kalau pelabuhan kita jelek, itu otomatis nelayan itu tidak akan mungkin berlabuh di kita, memilih berlabuh di tempat pelabuhan yang lebih bagus gitu. Dan ini artinya berarti pendapatan asli daerah kita, PAD kita udah jelas makin akan sangat berkurang dari sektor perikanan dan kelautan. Dan pada akhirnya ini beralih, harusnya ke Jawa Barat, ternyata ini beralih ke daerah yang lain. Nah, ini memang perlu disiasati ya, seperti apa untuk mengantisipasi hal ini. Gitu. Oke, baik. Mungkin saya ingin tanyakan kepada Pak Yudi, kita tahu bahwa beberapa negara lain ya, saya cukup familiar dengan Norwegian salmon misalkan. Jadi di salmon dari Norwegia ini sangat terkenal begitu Pak. Kenapa Indonesia kok nggak punya Bu ikan atau mungkin tadi ya hewan-hewan lautnya begitu yang sangat potensial dan bisa akhirnya mendunia dengan nama-nama khas keindonesiaannya begitu Pak. Susahkah begitu Pak untuk bisa membuat Indonesia ini semakin terkenal lagi atau bagaimana sebetulnya? Saya sepakat Mbak. Kalau orang bilang salmon langsung yang terbayang oleh Norwegian kita adalah Norway gitu ya. Padahal sebetulnya ikan bandeng itu nilai gizinya jauh lebih tinggi dibandingkan salmon sebetulnya. Catat itu loh sebetulnya ya. Gitu. Nah, jadi begini, ada beberapa problem yang harus kita selesaikan isu dan masalahnya. Pertama tata kelola, kemudian yang kedua tata niaga, yang ketiga juga isu lingkungan, faktor sosial budaya dan regulasi. Saya yakin kalau 5 isu dan masalah ini kita selesaikan, kita akan jauh lebih hebat daripada Norway. Kita Indonesia punya 11 wilayah pengelolaan perikanan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau masing-masing wilayah pengelolaan perikanan ini kita optimalkan pengelolaannya, ini masing-masing punya potensi sendiri-sendiri. Contoh misalnya kita kembangkan satu WPP, satu produk unggulan. Wah, itu pasti lebih baik lagi ya. Itu akan lebih baik lagi. Maka nanti akan muncul produk unggulan dari WPP 718 misalnya, karena 718 itu terkenal dengan udangnya. Itu premium shrimp itu dari WPP 718 tuh. Terus kita promosikan, kita branding, maka kalau kita mendengar udang, oh itu berarti udang dari Indonesia. Kayak di kampung halaman saya ini ikan belida nih Pak yang terkenal ya. Ikan belida, itu harus kita branding. Asal fokus saja, fokus. Termasuk misalnya di Jawa Barat, kita Unpad, Universitas Pajajaran, itu berhasil mengembangkan budidaya kerapu di Pangandaran. Kita bisa kok melakukan budidaya ikan laut kerapu, berhasil. Saya pernah panen dengan Pak Rektor, panen dengan Pak Bupati gitu ya. Dengan wartawan juga saya undang untuk panen ikan kerapu. Nah, kita berharap Jawa Barat juga punya khas. Jadi kalau nanti kerapu, oh berarti itu dari Jawa Barat di Pangandaran gitu ya. Ikan kakap, kita juga berusaha membudidayakan ikan kakap di Indonesia Timur, di Pantura. Kakap, oh berarti itu Pantura gitu. Itu harusnya bisa. Nah, Jawa Barat juga punya potensi lobster, punya potensi sidat. Kalau kita fokus, kita kembangkan 2 produk ini, maka ketika orang bicara sidat,
itu Jawa Barat, itu Indonesia. Ketika kita berhasil mengembangkan budaya lobster, itu Jawa Barat gitu. Jadi Mbak, yang penting udahlah, kasus kemarin masalah lobster itu anggap itu sebagai sebuah pelajaran berharga. Yang paling penting bagi kita ke depan, pemerintah juga, kita harus bisa berhasil membangun industri perikanan yang tangguh. Iya, Pak, ini kalau bicara mengenai Pangandaran mungkin yang paling familiar di masyarakat terkena dengan perikanan ya. Tapi Sukabumi juga kan, Pak, ini potensial juga nih, Garut Selatan, Sukabumi. Nah, sejauh ini daerah-daerah tersebut seperti apa? Mungkin nanti boleh ditambahkan juga oleh Bu Erlina. Ya, tadi kalau kita bicara potensi lautnya, kan Jawa Barat punya Pantura dan Pansela. Tapi Jawa Barat itu kelemahannya tidak punya pelabuhan yang representatif lah, seperti itu. Betul, jadi nelayan-nelayan, baik itu nelayan dari Jawa Barat, nelayan dari daerah lain, itu tidak akan mengutamakan mendaratkan ikannya di Jawa Barat. Padahal nelayan Jawa Barat itu hebat-hebat. Dia bisa mencari ikan sampai ke Papua, sampai ke Maluku. Begitu dapat ikan, ternyata harus antrinya panjang. Kemudian cold storage-nya juga belum banyak. Terus antri 1 minggu misalnya. Kita yang paling bagus mungkin pelabuhan di Karangsong ya, Bu Elin ya. Itu pun ya kalau dibandingkan dengan daerah yang lain masih belum Karangsong itu bagus. Di Indramayu. Ya, akhirnya didaratkannya di Jakarta, di Pekalongan dan lain sebagainya. Sehingga ya akhirnya Jawa Barat juga kurang dikenal tuh akhirnya ikan lautnya gitu. Jadi ini menarik ya, masyarakat juga akhirnya tahu bahwa banyak pelabuhan di Jawa Barat tapi tidak semuanya ini optimal. Terakhir dari Ibu, apa harapannya dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan industri perikanan yang ada di Jawa Barat? Kalau kita sih ingin mengembangkan ya, di sini kita ingin meningkatkan daya saing ya. Pertama ingin meningkatkan daya saing di sini, yaitu berarti komoditas apa sih yang kita pandang unggul di sini, ya berarti itu hal yang perlu ditingkatkan ya. Kita banyak ya komoditas yang ternyata unggul, Pak Yudi. Termasuk juga tadi bandeng ya. Bandeng itu ternyata ya, kalau bandeng presto terkenal di Jawa Tengah ya. Semarang sebetulnya, misalkan begitu ya. Dengan merek-merek tertentu itu. Padahal sebetulnya di kita juga ada Bekasi, Kerawang yang memproduksi bandeng itu potensial banget. Dan kemudian juga dia kualitasnya jauh lebih baik sebetulnya ya. Tidak berbau lumpur dan sebagainya. Dan kemudian juga harapan kita adalah kita ingin meningkatkan pelabuhan-pelabuhan itu, karena itu menurut saya adalah satu faktor yang utama ya di sini. Pelabuhannya itu dilengkapi juga dengan beberapa fasilitasnya. Ada tadi yang Pak Yudi katakan, ada cold storage-nya, kemudian juga ada kolam pelabuhan yang luas ya. Dan kemudian di sini harus sudah terintegrasi dengan pengolahan unit pengolahan perikanannya itu harus terintegrasi. Dan kemudian juga Mbak, di kita itu di Provinsi Jawa Barat ada beberapa program dari Jawa Barat yang sedang diluncurkan oleh Pak Gubernur, itu harusnya lebih bisa ditingkatkan lagi. Betul sekali. Jadi ada beberapa program, itu ada 3 program ya di bidang kelautan dan perikanan. Yang pertama ada program dari program nelayan juara, ya. Kemudian ada gudang ikan juara, dan kemudian juga ada laut juara, itu dengan memaksimalkan semua potensi-potensi yang kita miliki. Baik, kita berharap tentunya Jawa Barat ini bisa semakin lagi menaikkan potensi perikanan yang ada, karena tadi dikatakan Jawa Barat ini sangat luar biasa sekali perikanannya, dan diharapkan infrastrukturnya juga bisa ditunjang juga ke depannya begitu ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Perikanan Unpad yang sudah hadir hari ini, dan juga Ibu Dr. Erlina Darlisa Putra, Kabid Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat sudah hadir di Aju Jabar. Kita berharap informasi tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya ternyata ikan bandeng lebih bagus gizinya daripada ikan salmon. Betul ya Pak ya? Saya menyampaikan satu pesan lagi untuk masyarakat. Ya, apa Pak? Singkat saja. Kalau pemerintah ingin mencari upaya untuk pemulihan ekonomi secara cepat, maka saya hakul yakin perikanan adalah salah satu yang bisa diupayakan menjadi jalan keluar untuk pemulihan ekonomi bangsa secara cepat. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Yudi. Kita berharap saya bisa menambahkan satu, Mbak. Oke, baik, silakan Bu. Saya ingin ini sekali menambahkan, budayakanlah untuk makan ikan. Dengan makan ikan kita ada satu pemahaman bahwa makan ikan itu bisa menimbulkan kesehatan dan juga bisa membuat otak kita berpikir secara cerdas. Itu mungkin ya. Jadi budayakan konsumsinya, itu seperti revolusi di Jepang ya waktu saat itu juga seperti itu. Harus makan ikan, dan Jawa Barat juga banyak kok produksi ikannya, jadi nggak usah khawatir begitu ya. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Anju Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Malsoe Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.